Shalom adik-adik. Sebelum kita mulai acara kita berdoa dulu yuk. Ikutin kakak berdoa ya. Selamat pagi Bapak. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Pimpin acara ini dari awal sampai akhirnya agar menjadi berkat buat kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Selamat datang di acara Jam Kids. Jam Kids? Iya, Apa Jam itu, Kak? Kids. Oh, Kak Yosi sama adik-adik belum tahu ya? Tahu. Oh, jam itu yang jam. Bukan Kak Yosi. Adik-adik di rumah ada yang tahu nggak? Oh, pada nggak tahu nih. Aku kasih tahu ya. Iya Kak, oke Kak. Jam itu Jesus, your, my protector. Nah, Kak Yosi udah tahu? Oke. Yuk kita coba yuk. Yuk. 1, 2, 3. Jesus, your, my protector. Sekali lagi Kak. Oke. 1, 2, 3. Jesus, your, my protector. Wih, keren banget Kak. Pastinya dong, keren banget. Sekarang kita mau nyanyi Kak. Oh, nyanyi lagu apa Kak Yosi? Aku senang jadi anak Tuhan. Oh, aku tahu lagunya. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Nanti gerakannya ikutin kakak ya. Oke. Musik. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Kak Yosi, kayaknya kata-katanya bisa kita ganti deh. Kita ganti apa ya Kak Joan? Gimana kalau suka menolong? Yuk kita coba yuk. Yuk. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan suka menolong. Tolong itu baik. Tolong itu baik. Tolong itu baik. Anak Tuhan suka menolong. Kalau suka menolong berarti kita harus kuat dong Pak. Bener Kak, tapi supaya kuat kayaknya kita harus rajin olahraga deh. Olahraga? Oke Kak. Kak Yosi tahu lagu untuk olahraga apa? Oh, lagu Kudaki-daki aja Kak. Oh iya, lagu Kudaki-daki kita nyanyi yuk. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati langit biru luas membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi yuk Kak. Yuk. Ku daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melewati langit biru luas membentang. Yesus beserta
Wah Kak Yosi, berarti Tuhan Yesus itu benar-benar our protector ya? Bener Kak. Ya, Tuhan Yesus ada dimanapun. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, yuk kita nyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu Shalom adik-adik. Hari ini Kak Desi mau bercerita sesuatu yang menarik. Adik-adik pasti sudah tidak sabar ya mendengarkan cerita Kak Desi. Ada sebuah bangsa yang sangat disayang oleh Tuhan. Tetapi bangsa ini berbuat dosa. Kalian tahu siapa bangsa ini? Iya benar, bangsa ini adalah bangsa Israel. Mereka berbuat dosa dengan menyembah berhala dan juga membunuh satu dengan yang lain. Nah adik-adik, karena perbuatan mereka ini, akhirnya mereka diserahkan ke bangsa lain, yaitu bangsa Mesir. Kita pasti tahu ya, siapa pemimpin bangsa ini? Yaitu Raja Firaun. Raja Firaun adalah seorang raja yang sangat gagah dan dia merasa dia berkuasa. Dia merasa dia paling kuat. Nah, adik-adik tahu tidak? Ternyata bangsa Mesir menyiksa dan menindas orang-orang Israel. Dengan apa? Dengan disuruh bekerja. Bekerja sepanjang hari. Selain itu, mereka juga bekerja tanpa digaji. Diperbudak habis-habis. Adik-adik pasti tahu bagaimana sedihnya ketika kita bekerja tetapi tidak diperlakukan dengan baik. Kalau kita di rumah ya, makan 3 kali sehari. Kalau bangsa Israel, tidak adik-adik. Makanya itu adalah itu sangat-sangat Kak Desi nggak bisa bayangin deh bagaimana rasanya menjadi orang Israel. Hingga akhirnya adik-adik tahu nggak? Bangsa Israel diberikan seorang penolong. Ayo, siapa yang bisa tebak siapa penolong itu? Ayo, ada yang bisa tebak? Ya, adik-adik pinter. Dia adalah jeng. Rahasia, ikutin terus firman ini. Adik-adik, ada seorang ibu yang tinggal di Mesir. Dia sedang mengandung. Tetapi
titah sebelumnya perintah raja bahwa setiap keturunan Israel itu dimusnahkan, dibinasakan. Dengan apa? Dengan menyuruh bidan-bidan di Mesir, ketika seorang perempuan Israel bersalin, mereka harus membunuh bayi tersebut. Jadi ketika lahir langsung dibunuh, lahir dibunuh. Wah, perbuatan yang sangat kejam ya adik-adik ya. Nah, tetapi seorang ibu ini mendapat sebuah anugerah belas kasihan Allah. Dia melahirkan anak laki-laki dan dia menyembunyikannya adik-adik. 1 bulan, 2 bulan masih bisa disembunyikan. Karena apa? Masih kecil, masih belum berisik, belum pergi, belum bisa jalan kemana-mana. Tetapi kekhawatiran ibunya bertambah. Karena apa? Karena anak yang tadi kecil bertumbuh dewasa, ya kan? Yang tadinya masih tidur, oe gitu, sekarang mulai merangkak, ya kan? Nah, dia mulai khawatir, nanti anak saya kalau ditangkap, dibunuh bagaimana? Akhirnya ibunya dengan sigap mengambil keranjang yang terbuat dari pandan, dia masukkan dan taruh anaknya di dalam keranjang tersebut, dan dia bawa adik-adik. Dia bawa ke tepi sungai Nil, dan dia melepaskannya di sana. Di dalam hatinya, nanti anak saya dimakan binatang buas nggak ya? Nanti kalau ada yang melihatnya, terus membunuhnya bagaimana? Tetapi karena Allah sungguh baik, di hilir sungai tersebut, Putri Firaun sedang mandi adik-adik. Dari jauh, para dayang-dayang melihat, ada keranjang. Itu keranjang apa ya? Sepertinya ada yang gerak-gerak di dalamnya. Dan dia menyampaikan kepada Putri Firaun. Akhirnya Putri Firaun memerintahkan mereka untuk mengambil keranjang tersebut. Mereka ambil dan mereka lihat ada seorang bayi. Nah, Putri Firaun sangat senang dan dia bawa bayi tersebut ke istana. Dan dia mengangkat bayi itu menjadi anaknya. Dia bertumbuh dewasa. Dalam pertumbuhannya, dia mengikuti dan belajar. Hingga akhirnya dia sadar kalau dia ternyata bukan orang Mesir. Dia orang Israel. Oh, ternyata saya itu orang Israel ya. Dia menyimpannya dalam hati. Pada suatu hari, dia berjalan di wilayah Mesir. Dia berjalan dan dia melihat dari kejauhan. Ada apa di sana? Sepertinya ada yang sedang ribut-ribut. Dia semakin mendekat. Dia semakin mendekat. Dia lihat, oh, itu tentara Mesir sedang memukuli orang Israel. Dia dengan bergegas, dia lari dulu, lari, dan dia bantu, dan dia pukulin orang Mesir hingga mati. Dari sebelah sana ada tentara Mesir yang memperhatikan, dan mereka melapor ke raja. Ketika mereka melapor ke raja, raja memerintahkan mereka, yaitu tentara-tentara Mesir, untuk menangkap pria itu. Wah, kira-kira dapat dikejar nggak ya adik-adik? Nah, setelah itu terdengarlah ke pria ini. Siapa sih sebenarnya pria ini? Siapa sih anak tadi? Dia adalah Musa. Adik-adik pasti udah tahu kan siapa Musa? Nah, Musa lari. Dia lari. Dia lari. Lari. Di suatu tempat dia berhenti dan dia dengan lelahnya. Untung orang Mesir nggak dapat menangkap aku. Coba kalau bisa, aku habis sama mereka. Ketika dia berhenti di tempat itu, adik-adik tahu, dia tidak lagi di Mesir, tetapi dia di tanah Midian. Nah, di tanah Midian, di sana ada seorang imam namanya Imam Rehuel. Imam Rehuel memiliki 7 anak perempuan. Adik-adik, di situ, di tempat dia beristirahat, dia bersandar. Ada 7 perempuan.
Mereka ngapain ya? Dia memperhatikan 7 anak perempuan sedang ngapain? Sedang menimba air ke palungan untuk memberi minum kambing dombanya. Nah, dia perhatikan. Tiba-tiba ada segerombolan gembala lain datang. Misi. Saya mau nimba air. Kambing domba saya haus. Dia mengusir 7 anak perempuan tadi. Musa berpikir, loh, kenapa dia mengusir? Dia kan baru datang. Akhirnya dia langsung berdiri. Dia berdiri dan dia halau orang-orang itu atau gembala-gembala tersebut. Dihalau hingga akhirnya dia membantu anak perempuan tersebut untuk memberikan kambing dombanya minum. Dia timba air, dia isi penuh semua palungan, dan kambing domba itu juga minum semuanya selesai. Akhirnya 7 anak perempuan ini pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, papanya melihat, wah, anak-anak saya sudah pulang. Dan dia bertanya ke salah satu anaknya, kenapa kalian begitu cepat tiba hari ini di rumah? Terus anaknya berkata, iya, karena kami ditolong seorang Mesir. Oh, terus orangnya mana? Orangnya di sana. Kenapa kamu tidak membawanya kemari? Ayo, panggil dia kemari, beri dia makan, dan beri dia tumpangan. Akhirnya, Musa tinggal di tempat Rehoel. Adik-adik, satu hal yang kita pelajari dari cerita hari ini adalah anak Tuhan harus suka menolong. Kita semua harus mau menolong satu dengan yang lainnya. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Adik-adik mau yang mana? Suka menolong atau yang tidak suka menolong? Adik-adik tentukan dalam hati adik-adik sendiri dan lakukan kebenaran tersebut. Nah, adik-adik, seperti Musa, bagaimana dia membela bangsanya, itu berarti dia sudah menolong bangsanya sendiri. Dan satu hal, Musa tidak meminta imbalan. Dia tidak meminta hadiah ataupun dia mengharapkan timbal balik dari perbuatannya. Dia sudah menolong bangsanya, dia tidak meminta supaya bangsanya memberikan sesuatu kepadanya. Nah, buat adik-adik di rumah, ayo kita tolong orang tua kita, kakak kita, adik-adik kita. Tetapi ingat, dengan hati yang tulus. Ketika kita menolong dengan hati yang tulus, Tuhan akan disenangkan. Sampai di sini firman Tuhan yang Kadisi sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tutup dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami belajar dari kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kali ini kita akan ayat hafalan. Kenapa sih ayat hafalan? Supaya kita makin ingat firman Tuhan. Ayat hafalan kali ini berada pada Galatia 6 ayat 2. Sekali lagi ya, Galatia 6 ayat 2. Bunyinya, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, udah siap? Minggu depan, nanti siapa yang hafal, boleh dikasih ke wali kelasnya. Di videoin. Nanti siapa yang ayat hafalannya paling bagus, nanti akan ditampilkan di acara ini. Oke adik-adik, sekarang kita siap untuk menutup ibadah kita. Kita teduhkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat acara ibadah kami saat ini. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap pemberitaan cerita, buat setiap pujian yang disampaikan. Biarlah memberkati dan memberikan pertumbuhan pada iman adik-adik. Biarlah kami makin mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan
Amin. Sampai jumpa adik-adik.